Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari permasalahan pendidikan. Sebelum itu, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu pendidikan. Nah, pendidikan berasal dari kata didik yang bermakna memberikan pelatihan melalui proses pengajaran, tuntunan, dan pimpinan dari orang yang lebih mengetahui mengenai suatu objek. Hasil dari pendidikan adalah perubahan sikap dan perilaku seseorang terhadap sebuah nilai yang melekat pada seseorang ataupun sekelompok orang. Definisi sempit dari sebuah pendidikan adalah bentuk dari sebuah proses pemberitahuan, pengetahuan, atau pengajaran sehingga peserta didik menguasai materi ajar. Baik, sekarang kita masuk dalam pengertian permasalahan pendidikan. Nah, permasalahan pendidikan adalah masalah yang muncul dalam suatu sistem pendidikan. Permasalahan pendidikan merupakan persoalan penting yang sedang dihadapi oleh negara kita saat ini. Permasalahan mengenai menurunnya kualitas pendidikan kita saat ini, dikarenakan pada zaman sekarang tidak dipungkiri bahwa setiap tahunnya, setiap jenjang pendidikan terus mengalami kenaikan biaya pendidikan. Akibatnya, banyak di antara mereka yang putus sekolah, bahkan tidak sekolah karena terhalang masalah biaya pendidikan yang mahal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Nah, pertama-tama kita perlu ketahui bahwa pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam membangun suatu bangsa. Namun, sistem pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang adalah beberapa permasalahan utama yang sering dihadapi, yaitu yang pertama, kualitas pendidikan tidak merata. Itu memiliki 3 poin, yaitu fasilitas. Nah, kualitas sekolah di perkotaan dan pedesaan perbedaannya sangat berbeda. Sekolah di perkotaan umumnya memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan memadai dibandingkan dengan sekolah di daerah. Kualifikasi dan guru juga tidak merata. Kurangnya pelatihan dan pengembangan profesionalisme guru menjadi salah satu kendala. Nah, yang ketiga, kurikulum. Implementasi kurikulum yang sering berubah-ubah juga menjadi tantangan tersendiri bagi guru dan siswa. Di sini saya akan membawakan materi tentang penyebab permasalahan pendidikan di Indonesia. Masalah pendidikan di negara kita memang kompleks dan multifaktorial, namun secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi beberapa faktor, yaitu yang pertama, akses pendidikan. Akses pendidikan terdiri dari ketimpangan regional, biaya pendidikan, jarak tempuh, dan bencana alam. Ketimpangan regional yaitu kualitas dan ketersediaan fasilitas pendidikan di perkotaan dan pedesaan sangat berbeda. Daerah terpencil seringkali kekurangan guru, buku pelajaran, dan infrastruktur yang memadai. Yang kedua yaitu biaya pendidikan. Biaya pendidikan baik itu biaya pendaftaran, seragam, maupun biaya tambahan lainnya menjadi beban berat bagi keluarga dengan ekonomi yang lemah. Yang ketiga yaitu jarak tempuh. Jarak yang jauh dari sekolah, terutama dari daerah pedesaan, membuat anak-anak kesulitan untuk bersekolah secara teratur. Yang keempat yaitu bencana alam. Bencana alam seperti banjir dan gempa bumi dapat merusak fasilitas pendidikan dan mengganggu proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan terdiri dari kualitas guru, kurikulum, metode pelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Yang pertama yaitu kualitas guru. Kurangnya guru yang berkualitas baik dari segi kompetensi maupun kesejahteraan menjadi salah satu faktor utama rendahnya kualitas pendidikan. Yang kedua yaitu kurikulum. Kurikulum yang terlalu padat dan kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja membuat siswa kesulitan untuk memahami materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang masih konvensional dan kurang inovatif membuat siswa cepat bosan dan kurang termotivasi. Yang keempat yaitu fasilitas pembelajaran. Kurangnya fasilitas pembelajaran yang memadai seperti laboratorium, perpustakaan, ruang kelas yang nyaman juga mempengaruhi kualitas pendidikan. Faktor yang ketiga yaitu faktor sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya terdiri dari
angka putus sekolah, peran keluarga, budaya, masyarakat. Yang pertama yaitu angka putus sekolah. Angka putus sekolah yang masih tinggi terutama di kalangan anak perempuan dan anak keluarga masih menjadi masalah serius. Yang kedua yaitu peran keluarga. Peran keluarga dalam mendukung pendidikan anak sangat penting, namun tidak semua keluarga memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya pendidikan. Yang ketiga yaitu budaya masyarakat. Adanya budaya yang kurang menghargai pendidikan, seperti pernikahan dini atau anggapan bahwa anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi, juga menjadi penghambat kemajuan pendidikan. Yang keempat yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi terdiri dari anggaran pendidikan dan kesenjangan ekonomi. Yang pertama yaitu anggaran pendidikan. Anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan seringkali tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan sektor pendidikan. Yang kedua yaitu kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi yang tinggi menyebabkan perbedaan akses dan kualitas pendidikan antara anak-anak dan keluarga kaya dan miskin. Faktor yang terakhir yaitu faktor teknologi. Faktor teknologi terdiri dari kesenjangan digital dan literasi digital. Kesenjangan digital yaitu tidak semua daerah memiliki akses internet yang memadai, sehingga siswa kesulitan untuk memanfaatkan teknologi dalam belajar. Yang kedua yaitu literasi digital. Kurangnya literasi digital membuat semua siswa kesulitan untuk mencari informasi dan belajar mandiri. Solusi permasalahan pendidikan di Indonesia. Solusi permasalahan pendidikan di Indonesia ada 4. Yang pertama, meningkatkan akses pendidikan. Dengan meningkatkan akses pendidikan seperti infrastruktur, maka pendidikan Indonesia akan semakin berkembang. Di mana infrastruktur seperti perpustakaan dan juga laboratorium. Memberikan beasiswa juga dapat meningkatkan pendidikan di Indonesia. Dengan adanya beasiswa, maka siswa-siswa akan mudah mendapatkan pembelajaran dan juga pendidikan. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, maka pendidikan di Indonesia akan semakin berkembang. Dengan meningkatkan pendidikan seperti guru dan juga kurikulum, maka akan meningkatkan pendidikan di Indonesia. Yang ketiga yaitu meningkatkan nilai-nilai dan karakter. Dengan meningkatkan nilai-nilai dan karakter, maka pendidikan Indonesia akan semakin berkembang, seperti meningkatkan nilai dan karakter seperti gotong royong, toleransi, dan lain-lain. Yang keempat yaitu pemanfaatan teknologi dan informasi. Dengan memanfaatkan teknologi dan informasi yang telah ada, maka akan meningkatkan pendidikan di Indonesia. Siswa-siswa akan mudah untuk mengakses pembelajaran dari teknologi dan informasi ini.